Alhamdulillah, acara yang penting berjalan dari hari Senin hingga hari Kamis di acara Forum Ramadan, di mana pada hari ini yang akan mengisi acara Forum Ramadan adalah Bapak Dr. H. Abbas Bacumiro MA. Beliau sudah ada di Ibarat. Karena itu kaum muslimin serta pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, dari Masjid Al-Mu'alli RRI, Radio Republik Indonesia menyiarkan langsung acara Ramadan bersama Bapak Dr. Abbas Bacumiro LC. Kepadanya yang menghormati, silakan. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, kesyukuran dapat berada dalam bulan Ramadan. Tentu ini adalah karunia dan rahmat dari Allah. Rayaan para salafus saleh itu kurang lebih 6 bulan yang lalu biasanya itu sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan keistimewaannya itu karena telah melakukan persiapan dari awal mohon dipertemukan dengan Ramadan, maka mereka akan panen pada masa Ramadan itu. Kesiapan kita menyambut Ramadan itu sangat menentukan hasilnya di dalam Ramadan. Semakin tinggi kesiapan untuk bisa bersama dengan Ramadan, maka semakin tinggi kualitas penghargaan Allah dalam bulan Ramadan itu. Nah, demikianlah dengan ada suatu hari atau suatu malam yang kualitas ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melipat gandakan. Itu yang biasa kita sering namanya Lailatul Qadar. Di mana kalau satu ibadah yang kita laksanakan, misalnya salat zuhur secara berjamaah, ya kurang lebih hanya 20 menit. Itu Allah Subhanahu wa taala menghitungnya seperti kita beribadah 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Atau kalau kita salat tarawih, ya paling lama 45 menit atau 30 menit. Maka 30 menit salat tarawih yang kita laksanakan bertepatan dengan malam mulia itu dinilai oleh Allah seperti kita salat malam selama 83 tahun 4 bulan. Padahal yang kita laksanakan hanya 30 menit saja. Inilah yang disilahkan dengan malam mulia, di mana penghargaan dan kadar Allah yang Allah berikan lebih daripada ibadah biasa. Maka seluruh aktivitas ibadah itu dihitung seperti itu semuanya. Sehingga kualitas umur kita ini yang mungkin hanya kurang lebih 60 tahun, karena umur kita hanya seperti itu, kurang lebih 60, kurang sedikit, lebih sedikit. Seperti sabda Nabi sallallahu, "Inna a'mal ummati ma baina 60 wa 70 sana." Umur umatku itu hanya 60 sampai dengan 70 tahun saja.
Nah, tentu kita tidak mau kalah dengan umur terdahulu yang rata-rata panjang-panjang. Ada 300 tahun, ada 900 tahun, ada 1000 tahun. Tentu ini mana sisi keadilannya Allah? Kenapa kita singkat-singkat, mereka panjang-panjang? Salah satu rahasia dari umur pendek Nabi menurut kita, tapi bisa saja mereka disamai, bahkan lebih daripada umur yang panjang itu. Karena keistimewaan umat Rasulullah itu di akhir Ramadan, di mana mereka akan mendapati keistimewaan yang tidak didapati oleh umat-umat terdahulu. Istilah Lailatul Qadar itu hanya diberlakukan oleh umatnya pada umatnya Rasulullah SAW. Tidak dikenal umat-umat terdahulu. Sehingga ketika kita mampu memaksimalkan, bisa saja umur kita yang 60 itu bisa lebih daripada 1000 tahun. Kualitasnya, nilainya yang Allah lihat pada saat itu. Namun untuk bisa memperolehnya itu bukan pada saat 20 hari terakhir. Nanti baru kita masuki. Tapi prosesnya memang dari awal. Sebelum masuk Ramadan sudah diniat memang saya tunggu-tunggu ini 10 hari terakhir. Di awal Ramadan masih dia hidupkan niatnya, keinginannya untuk bisa mendapati malam mulia itu. Jadi dia tidak lepaskan dalam ingatan, sikap dan motivasinya itu, supaya dipertemukan dengan malam yang mulia tadi itu. Ada niat, ada azam, ada cita-cita mau mendapati. Itulah bahagian dari proses kemampuan meraih malam istimewa tadi, yang diawali dari motivasi awal. Sebelum masuk Ramadan, ketika masuk Ramadan ada cita-cita. Sehingga siapa saja yang jikalau sudah ada keinginan mendapatkan nilai itu, walaupun nanti pada akhirnya ada yang tidak dapati. Yang pertama, bagi ibu-ibu tentu berhalangan, tidak bisa melakukan aktivitas puasa, sholat, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Ataukah orang yang sudah tua atau memang sakit, tidak ikut berpuasa, tidak ikut salat tarawih bersama. Tapi kalau memang sejak awal dia sudah ada niat, pun pada akhirnya terhalang dengan uzur seperti tadi, maka ketidakterlibatan mereka dalam malam itu tetap dia peroleh, walaupun dia tidak ikut bersama dengan kaum muslimin, karena sudah ada niat, ada keinginan. Dan itu Allah sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sehingga untuk mendapatkan keberkahan hidup khususnya dalam bulan Ramadan ini, cita, keinginan, motivasi mau mendapati malam itu sejak awal harus ada niat memang dari dalam hati kita. Tumpul nanti pada akhirnya ada halangan-halangan kita tidak dapati, itu tidak peroleh. Sehingga bisa dinyatakan bahwa lewat 20 hari terakhir itu yang diserahkan Lailatul Qadri, sebahagian kaum muslimin memperoleh dan ada juga yang tidak memperolehnya. Padahal sama-sama melewati malam. Ada yang memperoleh, ada yang tidak. Siapa mereka yang memperoleh? Tentu yang dari awal sudah persiapkan, sudah ada keinginan. Tapi mereka yang tidak mempersiapkan diri, mereka yang tidak ada niat untuk bisa dipertemukan, Allah tidak berikan. Sehingga kualitasnya biasa-biasa saja. Maka kualitas 20 hari terakhir sangat ditentukan oleh niat, motivasi sejak awal tadi. Menggebu-gebu ingin mendapatkan itu, niat yang tinggi untuk bisa memperoleh. Itulah baiknya berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ana 'inda zanni 'abdi bi, kata Allah. Saya ini tergantung apa yang hamba persangkakan. Kalau bersangka baik untuk bisa mendapatkan, maka ia akan memperolehnya. Maka oleh karena itu, untuk bisa meraih ini, maka amalan-amalan utama pada bulan Ramadan ini kita hidupkan. Itu langkah yang kedua. Kalau sudah ada motivasi baik sejak awal, lalu ada tahapan-tahapan awal sebelum masuk ke 20 hari terakhir, khususnya yang malam-malam ganjil. Karena Nabi SAW ya, pernah menyampaikan bahwa malam utama itu adalah malam ganjil. 27, 29, 25, 23.
Tapi ada yang bertanya, Ustaz, tahun ini tidak bisa mungkin dapat. Kenapa? Karena 2. Ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3. Mana yang ganjil? Ganjil 2 atau ganjil 3? Kalau begitu masalahnya kita fokuskan 20 hari terakhir. Ya. Mau ganjil, mau genap, hidupkan malam terakhir. Ya, jangan habiskan energi perdebatan kenapa tanggal 2, kenapa tanggal 3. Kita fokuskan keikhlasan menghidupkan malam-malam ini. Ya, yang kita sudah masuk di pekan atau ke 10 hari pertama. Ini adalah 10 hari pekan pertama adalah masa menanam. Jadi kalau masa panen itu ada 3 kita bagi. Masa menanamnya itu awal Ramadan. Kemudian kita sirami 10 pertengahan. 10 hari terakhir ini tinggal kita panen penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau ada 3 bulan antara Sya'ban, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ini 3 bulan yang terkait. Yang satu istilahnya satu nyawa sebenarnya, tidak boleh dipisahkan. Di mana pada bulan Rajab itu adalah masa kita menanam kebajikan, amal soleh. Sehingga pada bulan Sya'ban kita tinggal sirami saja. Masuk Ramadan tinggal panen keistimewaan dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, ruh daripada Ramadan itu sudah sejak awal. Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan. Maka enteng dalam melakukannya. Kegiatan-kegiatan amalia di dalam bulan Ramadan. Maka utama itu ya, karena sekarang kita fokuskan menghidupkan akhir-akhir malam, tapi diawali malam sebagai tahapan-tahapan awal. Maka malam-malam pertama, kedua sampai dengan 20 itu adalah tahapannya untuk bisa mendapatkan 10 hari terakhir itu. Maka salat jamaah, salat tarawih, alhamdulillah diberi kesempatan. Mari kita hidupkan salat tarawih. Bagaimana informasinya? Ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-1, ada yang 2-3. Mari kita hidupkan dengan salat tarawih itu. Yang kalau diistilahkan adalah istilah khusus dalam bulan Ramadan. Ada namanya qiyamul lail, adakah tarawih ataukah witir, minimal ganjil. Kalau tidak sampai 11 rakaat, ya dicukupkan 7 rakaat ataukah 5 rakaat ataukah minimal 1 rakaat. Tapi yakinlah dalam bulan Ramadan ini suasana Ramadan itu sangat mendukung sekali untuk bisa lebih banyak memaksimalkan ibadah. Karena Nabi SAW telah menyebutkan qad ja'akum syahrul Ramadan, jika datang Ramadan itu tiba, jika tiba bulan Ramadan di mana Allah wajibkan berpuasa di dalamnya, ada yang selalu memanggil itu kita rasakan. Ya bagian khairi, wahai orang yang ingin berbuat baik, akbil, segera lakukan. Jadi keinginan sedikit saja dalam Ramadan berbuat baik itu mudah untuk dilaksanakan, itu terdorong karena ada yang mendorongnya itu. Di mana Allah menyampaikan lewat para malaikatnya, wahai orang yang ingin berbuat baik, lakukan. Jadi segera lakukan. Sebaliknya keinginan berbuat buruk itu kalau ada, itu ada yang selalu menahan. Nada mudadin, ya bagi syarri, wahai orang-orang yang mau berbuat keburukan, aksir, tahan. Jadi kalau ada keinginan berbuat jahat, biasanya ada yang menahan itu. Jangan kok, minimal ya bulan Ramadan ini. Kita tidak mau mencederai kehormatan bulan Ramadan. Orang Makassar bilang sir-sir tongki dengan bulan Ramadan itu. Maklum yang kita bulan Ramadan itu sebenarnya keberkahan yang selalu memang ada yang menahan itu. Seseorang hendak melakukan keburukan, ada yang menahannya. Karena proses pembersihan diri dalam bulan Ramadan itu sangat tinggi sekali. Hati yang dibersihkan itu implikasinya kita akan terdorong banyak berbuat kebajikan. Itu yang Allah sebutkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di manusia ini kan diberi potensi ada kecenderungan berbuat baik, itu sunnatullah, itu fitrah manusia. Tapi selain ada kecenderungan berbuat buruk, itu juga fitrah juga sebenarnya, tapi merupakan ujian. Tapi kapan kecenderungan berbuat
baik lebih dominan daripada buruk itu tergantung hati kita. Siapa yang membersihkan, maka dia akan beruntung dan produktivitas ibadahnya meningkat. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan. Salah satu bentuk keberuntungannya, kecenderungan berbuat baik itu lebih tinggi lagi. Nah, tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, merugilah, celakalah orang yang mengotori jiwanya. Artinya saat tidak dibersihkan justru kotoran yang masuk, maka kecenderungan berbuat jahat lagi yang lebih dominan. Ya, itu adalah balasan Allah atas balasan keburukan. Maka Ramadan adalah, atau puasa Ramadan, proses tasyiat yang sangat mujarab lagi. Apalagi nanti kita tambahkan bagi yang telah mencapai nisabnya, mari kita berzakat. Zakat itu bukan hanya di Ramadan atau di akhir, tapi kalau sudah mencapai nisab, maka kita maksimalkan. Bersedekah Ramadan sangat jauh bedanya bersedekah di luar Ramadan. Karena saat bertepatan dengan bulan mulia, maka seluruh amalan-amalan yang ada dalamnya dimuliakan. Itu secara otomatis. Sehingga apa saja aktivitas kita dalam bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah. Apakah sifatnya ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, artinya ibadah umum. Seperti bekerja, muamalat duniawi, itu bagian daripada ibadah sebenarnya. Hanya beda, ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Kalau ibadah khusus sudah jelas tata caranya. Kita tidak bisa menambah-nambah. Salat duhur 4 rakaat, salat isya 3 rakaat. Tapi kalau ibadah umum ini sangat ditentukan oleh niat kita masing-masing. Sehingga apa saja aktivitas kita itu kalau didasari dengan dasar iman, maka semuanya dinilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya akan diperoleh bagi orang yang beriman. Makanya para sahabat, Nabi SAW ketika sudah dekat dengan Ramadan itu minimal 4 itu. Berdoa agar dimasukkan dalam Ramadan dengan hati yang aman, tentram, penuh dengan keimanan, rasa iman dan keselamatan serta ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Baik, saya kira demikian jamaah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai awal mungkin ada nanti diskusi terkait bagaimana menghidupkan Ramadan ini supaya menjadi keberkahan. Walaupun mungkin umur kita sangat terbatas, tapi bisa lebih daripada umat terdahulu karena keberkahan amal kita, insyaallah. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kemuliaan yang terkandung dalam suci Ramadan yang dijanjikan kepada umat Muhammad SAW. Karena itu mungkin ada yang ingin bertanya tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Baik. Saya yang tiap hari bertanya. Masya Allah. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami minta ada hubungannya dengan Pak Ustaz yang ini masalah hadis ini. Bagaimana membedakan hadis yang asli dengan yang palsu? Yang sampai palsu disuri dan asli dibuat. Ya. Kemudian apakah surga yang ditempati Nabi Adam alaihissalam itu juga surga nanti yang ditempati? Karena kenapa ada iblis di surga sendiri gitu kan? Saya bertanyakan gitu. Barangkali ini saja yang saya bisa. Ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Salah satu keistimewaan agama kita ini itu terjaga. Di antara hal yang menjadikan agama kita terjaga karena sumber hukumnya yang terjaga. Ada 2 sumber agama kita, ajaran agama Al-Quran dan Sunnah.
Kalau terkait dengan hadis sunnah Nabi atau Al-Quran, tidak jadi masalah karena sifatnya mutawatir. Jadi periwayatannya sampai kepada kita itu banyak yang meriwayatkan Al-Quran. Jadi ada namanya yang meriwayatkan sampai bacaan kita ini itu didengar dari minimal 10 orang dari Nabi, dan diturunnya 10 orang sampai yang terakhir yang kita baca ini itu minimal 10 yang mendengarkan dari gurunya. Sehingga ayat-ayat yang kita baca itu pasti adalah mutawatir istilahnya. Pasti jelas, qat'i dilalah, qat'i tsubut. Pasti kebenaran yang tidak boleh diragukan. Hanya berbeda dengan hadis Nabi SAW. Jadi hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, apakah perkataannya, perbuatannya, dan penetapannya. Ya. Karena ini adalah pemberitaan, kemungkinan dalam pemberitaan itu ada yang tidak valid, atau ada yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Diakibatkan orang yang membawa berita ini bermasalah. Yang pertama mungkin suka berdusta. Nah, itu nanti hadis palsu namanya muncul. Kalau ada seorang perawi yang suka berdusta, maka semua hadis yang diriwayatkan itu dianggap palsu. Ya. Karena sudah melekat sifat kedustaannya ini. Ataukah juga ada yang memberitakan ini lemah hafalan. Dia dengarkan dari sahabat lain yang disampaikan kepada muridnya lain. Nah, ini membuat terkadang hadisnya lemah. Karena berita yang diambilnya ini tidak bisa ditangkap dengan benar, dengan baik. Sehingga bisa saja 5 jadi 4, 4 jadi 5. Nah, karena salah dengar, ataukah salah tangkap, ataukah salah memahami, ataukah dihafal tapi lupa. Nah, ini yang mengakibatkan periwayatan berita itu menjadi lemah. Sehingga ulama memberikan persyaratan agar berita yang diambil dari Nabi, diunukil dari Nabi sampai kepada kita adalah benar, maka minimal 5 hal. Perawinya harus adil. Jadi dia orang yang thiqah, terpercaya, kuat hafalannya, tidak cacat, tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Sehingga kalau itu tidak terpenuhi, misalnya perawinya pendusta, itu namanya hadis palsu. Kalau perawinya adalah tertuduh berbuat dusta, namanya matruk, namanya hadis matruk. Nah, yang penting bahwa berita ketika sampai kepada kita adalah dibawa oleh perawi yang terpercaya dan tidak ada pertentangan dengan sunnah dan Al-Quran lainnya, maka diterima. Tapi kalau tidak terpenuhi, itu disebut dengan hadis lemah. Nah, lemah ini bertingkat. Yang paling tinggi kelemahannya itu palsu itu tadi. Diakibatkan orang yang meriwayatkan itu ada pendusta, atau yang kedua tidak memiliki asal muasal. Kita cari-cari dari mana sumbernya, tidak dapat. Sehingga dicari juga di buku palsu juga tidak ada. Sehingga ini dinamakan tidak ada asal muasalnya. Hal ini tidak diterima karena bisa berakibat terhadap munculnya pemahaman dan pelaksanaan ibadah yang di luar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua tentang salah satu keimanan kita adalah beriman kepada hari akhirat. Dan salah satu bagian daripada akhirat itu disebut dengan namanya al-jannah wan nar. Adanya keyakinan bahwa surga dan neraka. Dan surga dan neraka itu sudah tercipta sejak awal. Sehingga surga itu jannah dan an-nar dalam pemahaman orang beriman satu tempat. Ya, yang dimana diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, sehingga bukan surga zaman old, zaman lampau dan zaman sekarang. Karena pada prinsipnya hanya satu saja. Di mana Allah telah menciptakan hal itu terjadi di mana ketika Nabi SAW berisra dan Mi'raj. Nabi diperlihatkan keadaan orang-orang, keadaan dan sifat yang ada di dalam surga tadi itu. Ini artinya Nabi diperlihatkan keadaan yang akan terjadi dan sudah terjadi. Itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan itu ada ciptaan satu saja, maka surga pada masa ketika Nabi ada dikeluarkan itu juga nanti akan ditempatkan nanti oleh orang-orang yang beriman di dalamnya.
Tapi menjadi penting bagi kita adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa meraih apa yang menjadi cita-cita orang beriman, yaitu kemuliaan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk keridhaannya, ya, implikasinya dipersilahkan masuk ke dalam jannah atau ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin masih ada untuk kita persilakan 3 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya takdir Bapak, terima kasih kepada pihak PDB untuk presentasi kepolisian. Begitu dapat begitu mengetahui. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ustaz atas penjelasan kita. Pertanyaan singkat saja, Ustaz. Apa perbedaan syafaat dan wasilah? Dan Ya. apakah nanti dapat memberikan syafaat atas sisi Allah untuk mengimanakan dan bagi orang-orang yang tidak bisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik. Ya. Ada 2 istilah yang terdapat dalam istilah dalam akidah. Ada istilah syafaat dan wasilah. Ya. Dan Allah memfirmankan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ini wasilah disebutkan, tentang syafaat tidak. Hanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina ittaqul wasilata. Jadi carilah wahai orang beriman itu wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah ini adalah segala hal yang bisa mengantarkan kita untuk bisa dekat dengan Allah. Maka bentuknya dalam bentuk amal soleh. Ya, amal soleh. Apakah amal soleh ini yang kita laksanakan itu terkait dengan sekarang ini, ataupun bisa termasuk orang-orang yang amal soleh umat terdahulu, ya, berupa berupa doa-doa mereka, atau termasuk amalan andalan bagi kita ini, itu bisa menjadi pendekat. Maka seluruh perintah Allah dan larangan Allah itu adalah wasilah sebenarnya, amal soleh yang kita laksanakan. Sedangkan syafaat ini adalah sesuatu yang menghubungkan kita untuk bisa mendapatkan penghargaan Allah. Jadi misalnya ketika kita ingin masuk ke dalam surga Allah, kita bisa melewati kecuali mendapatkan perizinan. Jadi istilahnya itu adalah rekomendasi. Di antaranya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia adalah semacam permohonan kepada Allah agar umat ini dapat diperkenankan masuk ke dalam surga. Ya. Ini diserahkan dengan syafaat khassah. Jadi syafaat yang hanya diberikan kepada Nabi. Ya. Ada juga yang kedua, dia adalah rekomendasi, keterangan lewat orang itu, ya, supaya mendapatkan penghargaan dari Allah atau kebalasan dari Allah. Contoh, orang yang beriman, kaum muslimin. Kaum muslimin ini akan diberikan hak oleh Allah untuk merekomendasikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, misalnya sahabat dalam pengajian. Mereka yang pernah bertemu dalam pengajian ini itu saling masing-masing bisa memberi syafaat. Artinya bisa merekomendasikan, ya Rabb, jadi diperkenankan oleh Allah, meminta kepada Allah agar orang ini dipercepat juga masuk surga. Ya. Jadi ini adalah permohonan kepada Allah yang dibenarkan oleh Allah untuk mendapatkan nilai atau penghargaan dari Allah. Nah, salah satunya adalah syafaat kaum muslimin terhadap muslim lainnya dalam majelis ilmu. Jadi kalau ada misalnya jamaah yang lebih awal masuk surga, maka kaum muslimin bisa memberi syafaat, yakni mohon kepada Allah agar sahabat yang pernah dijumpai itu juga dipercepat. Ada namanya syafaat namanya, sebagai perantara untuk bisa mendapatkan balasan. Sedangkan wasilah itu ada sebenarnya jenis amal soleh
yang dengannya kita bisa dekat dengan Allah. Jadi kalau syafaatnya sifatnya pemberian, kalau ini sifatnya adalah pendekatan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau sudah dekat Allah akan berikan ya sesuatu yang baik apa yang kita inginkan. Ya. Demikian sana. Ya. Ibrahim. Ada dua yang datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya Pak Ustaz. Pertanyaan saya ini masih terkait dengan penanya pertama dari Pak Ustaz mengenai surga. Di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga itu dibuka, pintu neraka dikunci dan setan-setan itu dikeluarkan. Yang ingin saya tahu itu maksud Allah membuka pintu-pintu neraka, pintu-pintu surga itu mohon disampaikan apa maksudnya, karena itu adalah berita gembira. Pertanyaan saya, apakah masih ada, karena dalam bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, masih ada orang-orang yang sudah meninggal itu setelah hisab kemudian dia dinyatakan lulus masuk surga, kemudian dipersilakan masuk surga di bulan Ramadan. Apakah seperti itu Ustaz? Ya. Karena kalau kami yang masih hidup ini kan di dunia surga Ustaz, dan kami mengimani sangat mempercayai bahwa memang surga itu sekarang ini lagi dibuka pintunya. Demikian saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Iftarada 'alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tuqallu fihi abwabul jahim." Jadi keberkahan bulan Ramadan itu diantaranya adalah di mana pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka Jahannam itu tertutup. Jadi kalau kita melihat secara makna zahirnya berarti surga itu sekarang ada dan neraka juga, neraka jahannam itu adalah ada. Itulah hak. Kemudian yang kedua, kalau kita pahami bahwa urutan kehidupan manusia ini bertahap perjalanan hidupnya. Dari alam dunia, mungkin alam perut dari ibu, turun dia keluar, lalu dia meninggal, lalu dia masuk ke alam kubur, sudah alam barzakh. Sudah dia masa menunggu sampai nanti hari kebangkitan, di mana mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburannya, dari berbagai penjuru dikumpulkan. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan, dihisab, lalu diberi balasan, baru dimasukkan ke dalam surga. Sehingga kalau sekarang masanya adalah masih masa penungguan ya. Mereka berada di dalam alam barzakh. Siapapun itu yang meninggal itu berada dalam barzakh. Apakah sekarang yang meninggal atau yang lalu, maka mereka rohnya di mana? Di alam barzakh. Sehingga tidak ada istilah roh gintayangan. Ketika dia sudah meninggal, apakah dia tabrakan? Tempatnya alam barzakh. Apakah dia dibunuh? Alamnya adalah alam barzakh. Sehingga tidak bisa dia tahu, oh ini di sini di persimpangan 4 terjadi kecelakaan. Rohnya masih ada di sekitar kita ini. Tidak, karena dia berada pada posisi di alam barzakh. Ya. Setelah mereka akan menunggu nanti masa hari kebangkitan. Maka orang kita yang sudah meninggal lebih awal, mereka berada dalam kubur, menikmati kenikmatan alam kubur bagi mereka yang beramal soleh. Mereka yang melakukan amal keburukan, dapat juga amal solehnya itu dengan siksa. Makanya ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Maka kenikmatan kubur ini nanti akan dirasakan terus, sehingga kenikmatan kehidupan itu dilihat pada alam kuburnya. Kalau sudah merasa nikmat di situ, terus dia akan nikmati. Tapi kalau alam kuburnya sudah tersiksa memang, maka siksaan itu terus akan terjadi sampai masa kebangkitan, masa perkumpulan, masa hisab, itu terasa sekali sampai pada akhirnya masuk ke dalam auzubillah dari neraka jahannam, walauzubillah.
Nah, itu terkait. Jadi maka harapan kita bagi orang yang meninggal dunia supaya bisa menikmati, karena belum masuk surga, karena belum waktunya. Maka yang ada adalah nikmat alam kubur. Maka yang masih hidup anaknya memohon ampun, minta kepada Allah agar diampun dosanya, atau semakin naik itu derajatnya dalam kubur. Kalau yang tidak bisa adalah syirik, ini tidak bisa. Tapi selama dia beriman, mungkin ada kesalahannya, kita mohonkan kepada Allah. Dengan demikian dia akan bisa menikmati nikmat alam kubur. Nah, wallahu a'lam. Ustaz masih ada satu saya. Ya bisa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan Ustaz dan juga terima kasih banyak kepada Dewi. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, karena ini masalah tadi terkait dengan puasa. Hal yang saya pahami Ustaz yang semua katakan, yang pertama itu terkadang ada kekhawatiran Ustaz pada saat saya misalnya berkumpul atau menggosok gigi. Kadang-kadang mungkin kekhawatiran Pak Ustaz dalam melakukan hal tersebut, berdua hal tersebut, pada saat menggosok gigi atau berkumpul. Mungkin ada tipsnya Pak Ustaz terkait masalah itu. Yang kedua, bagaimana hukumnya Pak Ustaz orang yang kan pada saat tidur, pada saat kita menjalankan ibadah puasa kadang kita tidur Pak Ustaz. Tapi mohon maaf, bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz misalnya kalau orang tersebut dibahas misalnya. Terus yang ketiga, amalan yang terbaik di bulan puasa ini apa nih Pak Ustaz? Di bulan puasa ini. Terus yang keempat, 17 Ramadan, orang mengatakan Al-Quran diturunkan di 17 Ramadan. Mungkin saya bisa diberi pencerahan Ustaz kenapa sampai dikatakan Ramadan Al-Quran turun di tanggal 17 Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama bahwa jawab. Pertanyaan terakhir ini mewakili semuanya Ustaz. Ya. Ya. Bagus juga kalau bertanya, karena yang lain mendengarkan, bagi semua yang paham dapat pahala semua. Apalagi yang bertanya lebih, karena dengan pertanyaan itu ada jawaban. Kita jawab dengan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Pada dasarnya bahwa dalam beramal itu berdasarkan apa yang diyakini dan harus dipastikan. Maka tidak boleh diragukan amalan itu. Maka sesuatu yang ragu harus dihilangkan. Caranya bangun yang diyakini. Jadi membangun dengan cara diyakini. Terkait dengan berkumur-kumur, ya, untuk bisa meyakinkan hanya dengan ilmu. Ilmu lah yang membuat seseorang bisa yakin. Di antara hal yang membatalkan puasa adalah minum dengan sengaja, ya, makan dengan sengaja, berhubung dengan istri, ya sengaja tidak sengaja sama. Sehingga sesuatu yang itu tidak terjadi, tidak makan dengan sengaja, maka yakinkan bahwa puasa kita sah. Yang kekhawatiran yang muncul adalah kalau misalnya berkumur ada yang turun, tidak, maka lakukan langkah preventif namanya saddun zari'ah, dengan cara jangan melebihkan berkumur-kumur pada saat berpuasa. Memang dianjurkan berkumur-kumur maksimal pada saat berwudu, tapi untuk bulan Ramadan ini dikurangi untuk menghindari kekhawatiran. Karena mungkin kita khawatir berkumur satu kali, dua kali, tiga kali tidak keluar. Batal ini. Kekhawatiran itu dengan cara kita angkat, dengan cara jangan berlebihan dalam berkumur-kumur. Kemudian juga sikat gigi. Asal sikat gigi kan boleh. Hanya biasa ada sikat gigi itu ada minusnya, ya, segar sekali. Terkadang ada yang mengakibatkan segar dan bisa turun. Itu harus dihindari. Apalagi menggunakan pasta gigi itu seharusnya dihindari. Tapi kalau secara alami yang
Ya, pada prinsipnya sikat gigi dalam bulan Ramadan tidak membatalkan, tinggal mengontrol, tinggal mengendalikan dengan cara tidak secara berlebihan, ya, supaya tidak masuk sesuatu yang tidak boleh masuk. Nah, kemudian kedua, ini karena berurut, coba lihatkan lagi. Ya, yang sebelumnya dulu, ini mimpi. Sesuatu itu akan dibebani kalau dia sadari. Jadi salah satu syarat taklif pembebanan saat sadar. Sehingga kalau sesuatu terjadi keluar mani tanpa sadar, tidak menjadi pembatal. Jadi itu adalah keluar mani dengan sengaja. Ya, apakah melihat atau berhubungan secara langsung tentu. Sedangkan mimpi tidak bisa jangkau mimpi, tidak mau keluar, tidak bisa. Ya. Maka ini di luar kesadaran kita, maka itu tidak membatalkan. Tapi harus mandi sebelum salat. Jadi junub pada saat Ramadan karena mimpi tidak membatalkan puasa. Hanya kalau kita mau lagi salat, tentu diawali dulu dengan mandi janabah. Ya, berbeda kalau berhubungan istri pada siang hari. Itu double gitu, 2 bulan berturut-turut. Nah, apalagi kalau sudah 2 hari, berarti 4 bulan. Nah, kalau 1 hari 2 kali, tetap jadi 2 bulan. Karena dianggap sudah batal itu. Ya, ini sempat ditanyakan di Komisi Fatwa MUI, ada yang bertanya itu, dimasuk di grup Komisi Fatwa di MUI, mempertanyakan seperti itu. Apa hukum berhubungan istri 2 kali? Ya, 1 kali jelas 2 bulan. Kalau diulangi lagi, apakah 4 bulan juga? Tidak, karena dianggap sudah batal. Kalau sudah batal, ya terserah mami dianya. Yang ketiga, nuzulul Quran. Jadi nuzul Quran sebenarnya Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Adapun waktu tanggalnya, ulama berselisih pendapat. Apakah di 17 Ramadan ataukah di bulan 27? Yang jelas dia turun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, apapun 17-nya, ya sebagian menafsirkan itu adalah sebagian ayat pada bulan Ramadan itu diturunkan. Ya, bulan Ramadan secara sekaligus. Ya, itu Ramadan di Lailatul Qadri. Dan juga ada yang turun tepatnya tanggal 17 secara berangsur-angsur. Jadi ada yang Ramadan, ada yang di luar Ramadan, ada yang bulan Muharram, tapi didapati juga secara keseluruhan di dalam bulan Ramadan, misalnya tanggal 17. Ya, sehingga penamaannya. Nah, apa yang harus kita persiapkan memang hikmahnya adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, Ramadan dengan Quran. Artinya kalau ada orang berRamadan tapi tidak berinteraksi dengan Al-Quran, berarti tidak memenuhi hak Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan memang sengaja dan Ramadan supaya 2 hal ini itu bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Sehingga interaksi kita Al-Quran lebih banyak. Itu amalan utama. Sehingga sebagian ahli salaf, sebagian kalau masuk Ramadan dia liburkan itu kajian fikihnya, diliburkan kajian hadisnya. Walaupun tidak berarti tidak boleh, tidak. Tapi saking ingin memfokuskan dengan Quran itu dalam Ramadan, kajian fikihnya yang mereka biasa hidupkan itu untuk sementara diliburkan. Tapi ini tidak berarti tidak ada pengajian tarawih, tidak. Itu kan salah satu trip para salaf, betapa menghargainya itu tentang Ramadan dengan Al-Quran. Nah, tentu dari sisi lain ilmu penting, karena dengan ilmu inilah kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Ya, minimal ikut salat tarawih, karena itu pasti mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca. Bahkan boleh salat tarawih melihat mushaf, ataukah salat malam untuk tadarrus. Jadi baca ayat dalam salat boleh, ataukah kita baca ya keseharian. Ya, termasuk dalamnya bersedekah, berinfak, sahur, itu amalan-amalan yang lebih banyak terkait dengan manusia, itu tinggi nilainya. Di antaranya adalah infak, di antaranya adalah sahur. Ya. Apalagi yang terakhir? Yang terbaik di
Ya, saya kira itu yang terbaik. Amal utamanya adalah tentu puasa yang pertama. Yang kedua adalah qiyamul lail. Karena itu tiap hari Nabi menghidupkannya. Ramadan namanya salat tarawih. Nah, yang ketiga adalah tadarrus. Yang keempat adalah infak. Masuk di situ sahur-sahurnya atau kebuka puasa bersama. Ya. Jadi tidak ada batas yang terbaik, Ustaz. Banyak yang terbaik perlu kita laksanakan di dalam Rasulullah. Iya, banyak yang terbaik. Di antara yang terbaik adalah keikhlasan, ikhlas dalam beramal. Tapi amal utama ini selain puasa adalah tadarrus dan qiyamul lail. Karena ini semuanya berinteraksi dengan Quran. Itulah fungsi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Itulah bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Quran di dalamnya. Artinya apa? Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya adalah tadarrus, kemudian salatul lail, karena banyak kita dengarkan bacaan-bacaan ayat di dalamnya. Sehingga dianjurkan ke masjid-masjid itu ya tidak sebatas surah-surah pendek saja. Maka perlu bacaan-bacaan yang meningkat. Sehingga tidak mengapa menyewa masjid ini. Imam artinya memberi amanah kepada mereka untuk bisa fokus untuk mengimami kaum muslimin karena keterbatasan SDM di masjid itu. Ini pada dasarnya memang tidak boleh, tapi karena itu dibutuhkan, kemudian kemampuan masjid itu tidak banyak, maka tidak mengapa imam-imam itu dikirim ataukah ditugaskan di masjid-masjid sehingga lebih dimaksimalkan ibadah Ramadan dengan cara qiyamul lail di dalamnya atau salat tarawih. Ya, saya kira demikian. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, kita tutup doa. Ya. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, ya, kekuatan, terlebih khusus adalah istiqamah dalam keimanan dan keislaman sehingga bisa menghidupkan dalam bulan Ramadan ini amal soleh, amal utama. Dengannya akan memperoleh ridha dan rahmat dari Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya aziz, ya ghaffar, ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa buqyatan ba'da al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kaum muslimin berselanjutnya dengan doa Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebersamaan kita di acara